Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sebagai ketua kelompok, yaitu Fieri Nur Rahman, dan kedua Nur Mahmudin, dan ketiga Pandu Dwi Prastianto. Kami dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang materi Ocean Energy, mata kuliah Energi Terbarukan, dosen Ibu Vera Septi Sayeva Simbolon, ST.MT. What Renewable Energy, energi terbarukan, mulai dikenal sejak tahun 1970-an, merupakan energi berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi kehabisan sumbernya. Ada beberapa macam energi terbarukan, antara lain sinar matahari, angin, biomas, hidrogen, geothermal, ocean, dan hydropower. Apa itu ocean energy? Ocean energy adalah energi yang dapat dihasilkan dari konversi gaya mekanik, gaya potensial, serta perbedaan temperatur energi laut menjadi energi listrik. Ada 3 kategori yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang pertama, energi yang dihasilkan dari konversi air laut. Kedua, energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut. Dan ketiga, energi yang dihasilkan dari gelombang laut. OTC energi, Ocean Thermal Energy Conversion, adalah metode untuk menghasilkan energi listrik menggunakan perbedaan temperatur yang berada di antara laut, dalam, dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin kalor dengan memanfaatkan perbedaan temperatur air laut di permukaan dan air dalam dengan selisih temperatur minimal 20 derajat Celcius. Open cycle, menggunakan air laut permukaan yang hangat dari daerah tropis langsung untuk menguapkan fluida pada ruang khusus bertekanan rendah. Uap yang dihasilkan digunakan sebagai fluida penggerak turbin bertekanan rendah. Uap panas didinginkan kembali oleh air permukaan dalam ke uap desalinasi. Closed cycle, air laut permukaan yang hangat dimasukkan ke dalam alat penukar panas untuk menguapkan fluida yang mudah menguap seperti amonia. Uap amonia akan memutar turbin yang menggerakkan generator. Uap amonia keluar turbin selanjutnya dikondensasi dengan air laut yang lebih dingin dan dikembalikan untuk diuapkan kembali. Ada beberapa pemanfaatan OTC, antara lain pertama, air condition, kedua, budidaya perairan. Sistem OTC memiliki kemampuan untuk memompa air laut perairan dalam jumlah besar. Ketiga, budidaya tanaman. Air dingin yang dipompa dari laut dalam atau air dingin yang sudah melewati penukar panas dapat digunakan untuk tujuan lain seperti mendinginkan lingkungan, media tanam, dan udara di dalam rumah tanaman yang digunakan untuk menanam tanaman iklim sedang. Keempat, desalinasi air tawar. Sistem siklus terbuka OTC dapat dimanfaatkan untuk desalinasi air. Hasil kondensasi adalah air tawar tanpa mineral laut yang dapat dijadikan air minum atau irigasi pertanian dekat pantai. Yang terakhir adalah produk hidrogen. Hidrogen bisa diproduksi lewat elektrolisis menggunakan listrik yang dihasilkan OTC. Air laut memiliki ion elektrolit yang mampu meningkatkan efisien elektrolisis air untuk menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya ada peta Indonesia. Di situ dijelaskan ada beberapa wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk cadangan energi panas laut. Gambar ini didapat dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Mahmudin. Oke, mari kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah wave energi. Energi gelombang adalah energi kinetik yang memanfaatkan beda tinggi gelombang laut dan salah satu bentuk energi yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik melalui parameter gelombang, yaitu tinggi gelombang, panjang gelombang, dan periode waktunya. Berikut adalah jenis teknologinya, ada oscillating water column (OWC).
Jadi, aliran masuk dan keluarnya ombak ke dalam ruangan khusus menyebabkan terdorongnya udara keluar dan masuk melalui saluran di atas ruang tersebut. Aliran udara memutar turbin yang menggerakkan generator. Masalah utama dengan desain ini adalah ketahanan struktur bangunan terhadap ombak yang mengganas di musim angin barat. Berikutnya ada overtopping. Jadi, overtopping gelombang disalurkan lewat suatu saluran ke dalam bangunan penjebak seperti kolam buatan lagon. Ketika gelombang muncul, gravitasi akan memaksa air melalui turbin guna membangkitkan energi listrik. Yang ketiga ada oscillating body. Oscillating body converter. Perangkat ini biasanya menampung atau terendam. Dengan naik dan turunnya gelombang air laut dapat menghasilkan listrik dengan berbagai cara, termasuk secara langsung melalui generator linear atau melalui generator yang digerakkan oleh konverter linear, mekanis atau hidrolik. Nah, ini adalah wave energy reserve. Jadi ada begitu banyak di Pulau Indonesia yang bisa menjadi potensi wave energi. Nah, berikutnya adalah tidal energi. Pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Energi kinetik dari pemanfaatan beda ketinggian permukaan laut antara pasang dan surut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Plus minus energi pasang surut. Jadi kelebihannya ada, tidak membutuhkan bahan bakar sebagai biaya operasi relatif rendah, tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya, produksi listrik stabil. Dan yang terakhir, pasang surut air laut bisa diprediksi sehingga waktu produksi bisa diperhitungkan dengan tepat. Dan kekurangannya ada biaya pembangunan, memerlukan area yang sangat luas, dan yang ketiga hanya bisa menyuplai energi kurang lebih 10 jam setiap harinya, yakni ketika arus laut bergerak, masuk ataupun keluar dam. Berikut adalah tidal energy reserve. Jadi ini yang berpotensi ada di Riau, Sumatera, ada di Bali, ada di NTT, NTB, Sulawesi, dan Papua. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan rumus perhitungan pada otek. Pertama, kita harus mencari daya pompa dari yang dihasilkan. Jika sudah didapatkan, efisiensi pompa akan dihitung. Sebelumnya mencari entalpi fluida dari pompa H1 dan H2. Selanjutnya perhitungan pada turbin. Turbin pun sama, mencari entalpi pompa 1 dan pompa 2. Selanjutnya didapatkan efisiensi dari generator tersebut pada mesin siklus OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Selanjutnya, studi kasus Ocean Energy di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indonesia, khususnya di Laut Nusa Tenggara Timur, memiliki energi laut yang sangat besar. Maka dari studi kasus ini dipilih karena rasio listrik yang rendah terutama di NTT dinilai 61%. Rasio terendah bersama Provinsi Papua. Potensi NTT dipilih sebagai lokasi studi kasus karena banyaknya daya energi laut yang mereka miliki. Selain itu, PPUGL memantau arus pasang surut selama 2006 sampai 2012 dan kisaran minimum 1,5 meter per deka dan maksimum 3,4% dengan rata-rata 2,45 meter per deka. Energi gelombang dapat dimanfaatkan di NTT karena memiliki potensi rentang 10 kW per meter sampai 15 kW per meter. Itu tidak memiliki jumlah besar untuk potensi seperti itu dibandingkan lokasi lainnya. Lokasi ini memiliki gradien termal bisa mencapai jarak 5-10 km dari bibir pantai. Selanjutnya, ide pengembangan dari OTEC Energy. Untuk implementasi skala kecil sangat terbatas, dikarenakan di Indonesia belum cocok pada OTEC Energy
karena biaya investasinya sangat besar. Selanjutnya, ide pengembangan dari tidal energi. Tidal turbin 1 megawatt ditetapkan untuk dikerahkan di perairan NTT, terutamanya di Selat Larantuka, sebagai lokasi sumber daya terbaik. Turbin Hapag-Lloyd oleh perusahaan T-Fals yang berbasis di Indonesia dipilih untuk penelitian ini, yaitu turbin sumbu vertikal yang struktur skala kecil untuk bentuk 1 kali 1,2 meter, dan setiap turbin berperingkat 10 kW. Teknologi ini sudah dicoba di perairan di Indonesia untuk kasus uji coba di Nusa Penida, Bali. Hal ini dianggap bekerja dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh industri Indonesia. Studi dari Setiawan dan Sumirat menyatakan turbin Gorlok yang telah diuji bisa menghasilkan listrik hingga 4,38 gigawatt per tahun. Selanjutnya, potensi untuk mengembangkan ocean energy. Secara umum, potensi energi dapat diambil dari laut, dibagikan menjadi 3, yaitu energi ombak, energi pasang surut, dan energi panas laut. Prinsip tersebut disederhanakan memakai energi kinetik untuk memutar turbin, dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Indonesia sebagai negara maritim dengan daerah laut yang sangat luas, memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan potensi dari energi laut. Potensi energi dari laut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah energi yang dihasilkan sangat besar, polusi serta limbah yang dihasilkan dapat dikatakan hampir tidak ada, serta dapat diperbarui dan tidak akan habis dan berhenti. Ya, berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.